Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan seputar mimpi. Saya menjadi bingung karena banyak narasumber yang berbicara tentang mimpi, tapi beda-beda Ustadz. Saya mohon penjelasan dari Ustadz berdasarkan dalil-dalil. Alhamdulillah, saya senang dengerin Ustadz karena selalu pakai dalil, tidak hanya bicara semata. Mohon penjelasan tentang mimpi berdasarkan dalil. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Ar-ru'ya thalath. Nih hadis Sahih Bukhari ya, kan Anda minta dalil ya. Ar-ru'ya thalathun. Mimpi itu ada 3. Hadithun nafs, mimpi yang terjadi karena bagian dari memori kita. Ya, ada orang yang pengen piknik, mimpi nate piknik we gitu kan. Nah, jadi dia seringkali baca orang traveling ya kan gitu. Masuk dalam memorinya. Jadi we mimpi. Jadi mimpi nate piknik we. Piknik ke Garut, piknik ke Tasik, piknik ke Eropa, ke Amerika. Kenapa? Itu hadithun nafs. Ya. Suatu yang terjadi pada diri kita. Yang tidak pernah kita program. Dan itu bagian yang alamiah dalam kehidupan. Saya yakin kita semua pernah bermimpi. Seperti itu. Hadithun nafs. Ya kan gitu. Nah, pagi-pagi ngobrol sama teman-teman ya tentang kecelakaan kereta yang nabrak truk ya, ngobrol malamnya mimpi ya, mimpi naik kereta tapi keretanya kok bisa terbang gitu kan, kereta ngapung terbang. Nah itu kan ada satu stimulus ya dalam kehidupan yang kemudian masuk dalam memori kita. Di saat kita tidur, dia muncul ke permukaan. Itu namanya hadithun nafs. Yang kedua, wa tahwifus syaitan. Ada mimpi yang datang dari setan yang sifatnya menakutkan. Anda pernah mimpi yang menakutkan? Nah, itu kata Nabi, datangnya dari setan. Ini juga dikuatkan dengan surat Al-Mujadalah ayat 10. Innaman najwa minas syaitan liyahzunalladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi teman-teman sekalian, apabila kita mimpi yang buruk, nah itu kata Nabi mimpi dari setan. Berlindunglah kepada Allah dari mimpi buruk itu. Kalau Anda mimpi buruk, karena ada takhwif, setan menakut-nakuti. Nah yang kedua, wa busyra minallah. Tapi ada juga mimpi yang merupakan kabar gembira dari Allah. Ini yang suka disebut dengan mimpi yang menyenangkan. Ada hadis lagi di riwayat Bukhari juga, lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat? Qala ar-ru'yas salihah. Kata Nabi, tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira. Ya Rasulullah, apa itu mubasyirat? Apa itu kabar gembira? Qala ar-ru'yas salihah. Mimpi yang menyenangkan. Ya. Aduh Pak Aam, saya tadi malam mimpi umroh dengan percikan iman. Ya Allah, mudah-mudahan jadi kenyataan ya. Nah, itu mubasyirat. Mimpi yang menyenangkan. Jadi kalau Anda mimpi yang menyenangkan, ya, itu katanya merupakan busyra minallah, merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Bukhari ada penegasan lagi, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah. Kalau kamu mimpi, kalau seorang hamba mimpi yuhibbuha, mimpi yang dia suka, fa innama hiya minallah, itulah hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau Anda mimpi yang menyenangkan gitu,
Itu hiburan. Dan tentu saja kita bermohon, falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha. Kamu bersyukur kepada Allah dan kamu boleh ceritakan. Jadi kalau kita mimpi baik, ya kayak ada seorang ibu yang ketika ketemu saya di pengajian, aduh Pak Am, tadi malam saya mimpi umroh dengan percik tours. Ya Allah, semoga ya Allah jadi kenyataan. Nah, dia cerita sama saya. Dan dia bersyukur. Nah, itu memang benar. Ada juga yang bilang, Pak Am, saya bertemu dengan ibu saya. Ibu saya sudah meninggal. Ya Allah, wajahnya bersinar. Terus dia ngomong gini, Neng, Mamah di sini udah bahagia, udah seneng gitu. Paham itu teh apa? Saya bilang, busyra minallah. Itu hiburan dan kabar gembira dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha. Kamu bersyukur kepada Allah. Wal yuhaddits biha. Dan kamu boleh membicarakan hal itu. Jadi apapun, kalau Anda mimpi yang baik-baik, Anda boleh ceritakan. Dan Anda bersyukur kepada Allah atas mimpi yang baik itu. Tapi kalau Anda mimpi yang buruk, maka takhwifus syaitan itu adalah cara setan menakut-nakuti. Wa idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahu. Kalau seorang itu mimpi yang menakutkan, yang tidak disukai, falyabsuq an yasarihi thalathan. Ini hadis Muslim. Maka meludah ke sebelah kiri. Maksud meludah teh bukan ya gini nih meludah. Gitu. Bukan benar-benar meludah, bukan. Nah, gitu. Ya. Waliyasta'iz billahi minasyaitani thalathan. Mohon perlindunganlah kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku. Jangan sampai mimpi itu menjadi nyata. Ya Allah, lindungi aku. Jangan sampai mimpi itu menjadi kenyataan. Ya Allah, lindungi aku. Thalathan. Wal yatahawwal an janbihi alladzi kana alaih. Dan rubahlah posisi tidurmu. Jadi kalau saya lagi tidur posisi kanan begitu, saya mimpi buruk. Ya, meludah ke sebelah kiri. Gitu kan? Isyarat ludah gitu, bukan pas sebelah kiri Anda kan ada suami Anda kan, bukan gitu. Jadi isyarat saja. Udah gitu apa? Berubah posisi. Jadi kalau Anda tadinya menghadap ke kanan, coba Anda menghadap ke kiri. Ya, atau Anda terlentang. Pokoknya kata Nabi, wal yatahawwal an janbihi alladzi kana alaih. Hendaklah kamu mengubah posisi tidurmu. Jadi itu semua tuh ada, teman-teman, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ada lagi catatan. Faman ro'a syaitan yakrohuhu. Siapa yang mimpi tidak menyenangkan, fala yakussahu ala ahadin. Jangan pernah diceritakan. Nah, beda kan dengan mimpi baik. Nah, jadi gini teman-teman sekalian. Kalau mimpi baik, falyahmadillah 'alaiha. Kamu bersyukur sama Allah dan wal yuhaddits biha. Kamu boleh ceritakan. Bukan harus, boleh kamu ceritakan. Tadi malam aku mimpi ya Allah. Nah, gitu. Dan Anda senang dengan mimpi itu, ya. Maka apa? Falyahmadillah 'alaiha. Kamu berterima kasih, bersyukur, ya Allah, terima kasih saya diberi mimpi yang baik. Wal yuhaddits biha. Kamu boleh ceritakan. Tapi faman ro'a syai'an yakruhu. Siapa yang mimpi buruk, fala yakussahu. Jangan kamu ceritakan pada siapapun. Wal yakum falyusalli. Bahkan kamu bila perlu bangun sholat. Nah, gitu. Jadi dalam hadis riwayat Muslim itu ada penjelasan lebih detail bahwa kalau kita mimpi buruk, ya, kita meludah ke kiri, kita berlindung kepada Allah. Kalau kita mau lanjut tidur, mengubah posisi. Atau Anda bangun, Anda sholat, dan Anda berlindung dari mimpi buruk itu. Ada orang yang cerita, Pak Am,
bapak saya ketika hidupnya memang setahu saya zolim sama ibu saya. Bahkan saya sempat mengusulkan ibu saya itu menggugat cerai saja. Karena bapak saya itu kasar sama ibu saya. Saya tuh suka kasihan sama ibu saya, Pak. Qadarullah bapak saya meninggal mendadak. Bapak nate. Terus dia itu sering mimpi bapaknya itu sengsara gitu. Jadi dia sering mimpi lihat bapaknya teh sengsara sampai bajunya itu compang-camping kan gitu. Tidur di di tempat yang semacam tempat sampah gitu. Dia cerita sama saya harus gimana, Pak? Saya bilang, Anda kalau mimpi seperti itu nanti ya jangan Anda ceritakan. Ya. Kemudian saya bilang, Anda bangun, Anda wudhu, Anda doakan ayah Anda supaya diampuni kesalahan. Begitu. Jadi memang ini kejadian nyata itu ya karena sebelumnya si ibu ini masih muda, ibu ini ya. Kayaknya 30-an usianya. Dia cerita sama saya, Pak, saya boleh nggak minta ibu saya ngegugat cerai bapak saya? Saya anak paling gede, Pak. Saya tahu persis dari mulai saya anak-anak, bapak saya tuh zolim banget sama ibu saya. Sering KDRT, tapi ibu saya tetap bertahan, berumah tangga. Akhirnya saya merasa kasihan sama ibu saya. Saya usulkan dia untuk bercerai saja. Saya mampu untuk menghidupi ibu saya. Konsul ke saya begitu. Saya bilang, ya itu kembali pada ibumu. Kalau ibumu mengatakan enggak, mama, biarlah ini jadi pintu surga untuk mama. Berarti dia ngambil jalannya Asiyah. Asiyah kan nggak minta cerai sama Firaun. Karena Asiyah bilang, Robibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, jadikan ini pintu surga untuk saya. Nah, jadi ada ibu-ibu yang dia bertahan rumah tangga dengan suami zolim. Alasannya apa? Biar ini jadi pintu surga saya. Nah, setelah si teteh ini konsul sama saya bilang kembalikan pada ibumu. Anda nggak bisa memaksa-maksa. Seminggu atau 10 hari dari situ, dia ketemu lagi. Setelah beberapa kali saya konsul, bapak saya meninggal ngedadak, Pak. Nah, masalahnya sekarang ini saya sering hampir tiap malam loh, Pak. Saya tuh mimpi buruk. Jadi bapak saya itu pakaiannya compang-camping. Bapak saya itu kurus seperti kelaparan. Bapak saya itu seperti orang gila, Pak, dalam mimpi itu, ya. Saya bilang, ya nanti Anda jangan cerita lagi ya. Karena Nabi mengatakan tidak boleh menceritakan mimpi buruk. Tapi karena Anda tidak tahu, ya nggak apa-apa. Tapi nanti jangan cerita. Terus saya bilang, Anda sholat, Anda doakan bapak Anda. Sebusuk-busuknya dia adalah bapak kamu. Doakan agar diampuni. Urusan Allah mengampuni atau tidak, bab lain. Doakan. Berarti memang boleh jadi itu penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang zolim. Begitu. Nah, makanya teman-teman semuanya, memang kata Nabi, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Zolim itu salah satu dosa yang memang akan dirasakan akibatnya sejak di alam kubur. Karena itu, selesaikanlah segala kezoliman-kezoliman kita. Kezoliman kita terhadap anak, kezoliman kita terhadap pasangan hidup, kezoliman kita terhadap bawahan kita, atasan kita, selesaikan. Bisa jadi al-dzulmu dzulumat, kata Nabi. Kezoliman itu akan jadi penderitaan, ya, gitu. Nah, balik ke dalil yang sedang saya bahas bahwa kata Nabi, ar-ru'ya thalathun. Mimpi itu ada 3, hadithun nafs, mimpi yang bersifat manusiawi saja, ya kan, gitu. Yang kedua, tahwifus syaitan, mimpi yang menakutkan. Itu datang dari setan. Kalau Anda mimpi yang menakutkan, Anda berlindung diri kepada Allah, meludah ke sebelah kiri, mengubah posisi tidur, atau bila perlu Anda bangun, Anda sholat, Anda berdoa, berlindung dari mimpi buruk. Tetapi
Ada juga busyra minallah. Itu hiburan dari Allah. Kalau kita mimpi yang baik, maka faliyahmadillaha 'alaiha. Berterima kasih atas mimpi yang baik, wal yuhaddits biha, dan kamu boleh menceritakan mimpi itu, ya. Itu dalil-dalil seputar mimpi yang Anda tanyakan. Wallahu a'lam bishawab.